Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Jamaludin. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya selaku moderator dan kelompok kami akan menjelaskan studi kelayakan pengembangan toko fisik pada distro Grutbar. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Pertama yaitu saya sendiri, Gus Jamaludin. Yang kedua ada Haji Solihin. Yang ketiga ada Cindy Purnamasari. Yang keempat ada Kania Monika. Yang kelima ada Maldini Koini. Tanpa basa-basi, langsung saja kita akan memaparkan materi yang akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya Cindy Purnamasari. Pertama ada profil perusahaan. Grutbar adalah toko fashion yang menyediakan pakaian untuk pria, khususnya celana. Distro Grutbar adalah salah satu bisnis fashion yang beralamatkan di Kebon Kopi, Kota Cimahi nomor 89, berdiri sejak tahun 2020, dan target pasar Distro Grutbar yaitu kaum remaja seperti mahasiswa dan siswa. Usaha ini masuk ke dalam kategori UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah. Ada aspek pemasaran. Distro Grutbar dapat memfokuskan upaya dalam mengidentifikasi segmen pasar yang paling responsif terhadap gaya dan nilai yang diusungnya, dengan mengevaluasi karakteristik demografis dan psikografis, gaya hidup, dan referensi fashion dari konsumennya. Grutbar dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih terarah dengan menargetkan pada mahasiswa dan kelompok anak muda yang aktif secara media sosial. Aspek teknis dan operasional, yaitu desain produk. Dalam proses produksi celana kargo di distro Grutbar umumnya memakai bahan twill. Twill adalah jenis kain atau pola anyaman yang memiliki garis diagonal atau serat diagonal yang jelas. Ini bisa menjadi pilihan bahan yang umum digunakan untuk membuat celana kargo, termasuk celana kargo yang bisa disebut sebagai twill pants atau twill cargo pants. Proses produksi atau operasional yaitu pembuatan desain celana kargo, proses cutting kain, proses jahit dan perakitan, quality control, dan finishing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haji Solihin. Struktur organisasi ini merupakan susunan dan hubungan antar tiap unit serta posisi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi Distro Grutbar. Struktur organisasi Distro Grutbar dapat dibedakan berdasarkan regional, jabatan, dan pekerjaannya. 1. Manajemen tertinggi. 2. Pemilik yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan perusahaan. 2. Bagian produksi. Pemimpin produksi mengawasi proses produksi, pengadaan bahan baku dan produksi. Operator mesin melaksanakan proses produksi seperti potong, jahit, dan finishing. 3. Bagian administrasi. Manajer administrasi bertanggung jawab atas administrasi umum, keuangan, dan sumber daya manusia. Staf administrasi melaksanakan tugas-tugas administrasi seperti pengarsipan, pembukuan, dan peradaban. Struktur organisasi. Pemimpin perusahaan, penanggung jawab produksi, gudang, peta, butik, budir, jahit, keuangan, akunting, admin pajak, pemasaran, pola penjualan, pengadaan, pengiriman. Job description. Manajer outlet store. Store manager memiliki tanggung jawab yaitu penggunaan stok barang dan melakukan investasi, pembuatan laporan penjualan keuangan, merekrut, melatih karyawan baru, menjaga kebersihan dan kerapihan outlet store, meningkatkan penjualan dan keuntungan outlet store. 2. Pramuniaga memiliki tanggung jawab yaitu melayani pelanggan dengan ramah dan profesional, menjaga kebersihan dan kerapihan outlet store, menjaga stok barang, melakukan inventory, membantu pelanggan dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, membantu dalam proses pembayaran dan pengiriman barang. 3. Kasir memiliki tanggung jawab yaitu melakukan transaksi pembelian produk kepada pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah, dan membantu pelanggan dalam proses melakukan pencatatan barang yang dibeli. Job description pada pegawai Distro Grutbar. Manajer outlet store, pendidikan minimal D3,
usia maksimal 28 tahun, memiliki pengalaman dalam bidang manajemen atau store, kemampuan pemimpin yang baik, mampu membuat laporan penjualan dan keuangan, pengetahuan tentang olahraga dan produk yang dijual, pramuniaga, pendidikan maksimal SMK atau SMA, usia maksimal 20 tahun, rajin, telaten, bertanggung jawab, pengalaman dalam bidang penjualan, memiliki komunikasi yang baik, mampu bekerja dalam waktu, pengetahuan tentang produk yang dijual, kasir, pendidikan minimal SMA, usia maksimal 25 tahun, jujur, teliti, dan bertanggung jawab, memiliki komunikasi yang baik, dapat mengoperasikan sistem kasir dan peralatan pembayaran elektronik, pengetahuan tentang olahraga dan produk yang dijual. Selanjutnya yaitu kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan hasil observasi, Distro Grudbar membutuhkan tambahan karyawan sebanyak 3 orang untuk outlet store sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Yang pertama itu ada kepala toko atau supervisor sebanyak 1 orang, yang kedua ada pramuniaga sebanyak 1 orang, yang ketiga ada kasir sebanyak 1 orang. Rekrutmen. Tata cara perekrutan karyawan perlu melibatkan beberapa langkah yang khusus untuk memastikan bahwa perusahaan mendapatkan individu yang berkualitas dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tersebut. Untuk memulai proses perekrutan karyawan, tentu saja kami perlu mengidentifikasi kebutuhan spesifik dalam Distro Grudbar. Yang pertama yaitu pemasaran lowongan, yang kedua seleksi berkas lamaran, yang ketiga melakukan wawancara, yang keempat tes praktis, yang kelima referensi, dan yang terakhir ada penawaran kerja. Ikatan kerja dalam Distro Grudbar, seperti pada banyak jenis bisnis lainnya, keberhasilan operasional dan pengembangan usaha sangat tergantung pada struktur organisasi dan ikatan kerja karyawan. Berikut adalah beberapa bentuk ikatan kerja karyawan Grudbar. Yang pertama yaitu ada pegawai tetap, yang kedua ada pegawai kontrak, yang ketiga ada pegawai part-time, yang keempat ada juga pegawai harian lepas atau HL. Dan berikutnya ada sistem kompensasi. Sistem kompensasi karyawan tetap pada Distro Grudbar adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan imbalan kepada karyawan yang bekerja secara tetap dalam perusahaan tersebut. Salah satu komponen utama dalam sistem kompensasi yaitu gaji tetap. Gaji tetap merupakan jumlah uang yang diberikan kepada karyawan setiap bulan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Gaji tetap sebesar Rp 2 juta per orang merupakan jumlah uang yang diberikan kepada karyawan Distro Grudbar. Selain gaji tetap, perusahaan juga memberikan insentif atau bonus kepada karyawan yang berhasil mencapai target penjualan atau kinerja yang ditetapkan. Insentif ini dapat berupa uang tunai, hadiah, dan bentuk lain yang dapat memberikan motivasi tambahan kepada karyawan. Perusahaan memberikan bonus sebesar 5% dari total penjualan bulanan kepada karyawan yang berhasil mencapai target penjualan. Tunjangan juga dapat menjadi bagian dari sistem kompensasi. Dalam hal ini, Distro Grudbar memberikan tunjangan makan sebesar Rp200.000 per bulan, serta fasilitas tempat tinggal kepada karyawannya. Adapun sebagai berikut, kepala toko, gaji atau upah per bulan yaitu Rp3.500.000, dan pramuniaga yaitu Rp2 juta, dan kasir yaitu Rp2 juta. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk presentasinya. Perkenalkan, nama saya Maldini Kuini dari kelas C6 dan NPM saya 10120302. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada satu kebutuhan investasi. Dalam usaha mengembangkan toko pada Grudbar, kebutuhan investasinya dapat merujuk pada berbagai hal tergantung pada konteksnya, baik itu dalam bisnis, keuangan pribadi, atau sektor lainnya. Berikut ada beberapa kebutuhan investasinya. Seperti ada di gambar, ada tambahan peralatan yang dibutuhkan seperti hanger, ada 1000 piece, manekin 4 unit, ada cermin dinding 2 unit,
mesin kasir 1 unit dan meja kasir 1 unit, rak penyimpanan stok 1 unit, sofa 2 unit, garden fitting room ada 1 unit, dan set alat tulis 12 unit. Ada juga set alat kebersihan 2 unit dan AC 2 unit, dan sisanya adalah bangunan. Nah, selanjutnya ada modal investasi yang dibutuhkan oleh Distro Growth Bar. Penulis memperhitungkan proyeksi dalam modal investasi selama 5 tahun yang akan datang. Seperti kita bisa lihat di sini ada yang tadi sudah kita jumlahkan, seperti pada harga yang diperoleh jangka awal untuk modal adalah 60.721.500. Dan di 2024 itu ada kenaikan biaya seharga 80.155.000. Dan di bulan 2025-nya kita perhitungkan masih sama nilainya di 80.000 karena tidak banyak yang berubah. Sedangkan di 2026 itu ada kenaikan seharga 5 juta dari modal yang sebelumnya, investasi sebelumnya yang berada di nominal 85.700.000. Sini karena ada beberapa kenaikan seperti wifi dan juga ada kenaikan dalam biaya bangunan karena kami juga biaya bangunan itu masih sewa. Nah, di 2027 setelah kami hitungkan ternyata masih ada kenaikan nih di harga 86.705.000, di mana kenaikan itu ada 1 juta dalam setahun. Nah, di 2028 juga ada tidak ada kenaikan sama sekali karena tetap masih sama jumlahnya. Nah, setelah menghitung modal yang dibutuhkan, maka akan ada penyusutan setiap tahun. Berikut adalah akumulasi dari setiap penyusutan modal investasi yang berasumsi. Nah, di sini kita sudah memperhitungkan secara jelas, dan ini adalah hasil dari perhitungan kami yang di setiap penyusutan modal investasi. Bisa kita lihat di atas ada beberapa hal yang menjadi penyusutan, seperti dari AC dan yang lain-lain. Selanjutnya ada sumber biaya modal. Sumber biaya modal mandiri atau yang lebih dikenal sebagai modal mandiri berujuk pada dana atau aset yang ditempatkan oleh individu atau perusahaan untuk membiayai kegiatan atau proyek tanpa tergantung pada pinjaman atau hutang. Ini adalah dana yang berasal dari internal entitas tersebut. Bisnis usaha Growth Bar ini awalnya adalah bisnis rumahan yang kemudian ingin dapat dikembangkan dengan membuka toko usaha pribadi dengan merek usaha pribadi yaitu Growth Bar. Namun sumber permasalahan yang utama adalah tidak adanya modal usaha untuk dapat membuat toko baru. Karena modal awal itu sangat penting untuk mengembangkan usaha membuka toko, maka pertimbangannya adalah mencari investor, pinjaman usaha, atau perencanaan strategi pemasukan yang efisien. Lalu ada prediksi kebutuhan modal kerja yaitu 157 juta. Lalu ada prediksi perhitungan depresiasi aset, yaitu harga yang diperoleh sebesar 67.721.500. Lalu ada prediksi harus pendapatan, yaitu sebesar 1.300.312.000. Lalu ada laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi untuk 2024 yaitu
juta. Lalu ada laporan 2015 yaitu sebesar 779 juta. Lalu ada 2026 yaitu sebesar 900 juta. Lalu ada laporan laba rugi 2027 yaitu sebesar 100 juta. Lalu ada laporan laba rugi di 2028 yaitu sebesar 1.198 juta. Lalu ada analisis rasio. Analisis rasio adalah suatu mode evaluasi yang digunakan untuk mengukur hubungan antara berbagai pos. Berikut adalah analisis distro growth bar. Yang pertama yaitu payback period, yang kedua profitability index, yang ketiga net present value, yang keempat internal rate of return, yang kelima ada break even point. Lalu di sini kami menarik kesimpulan yang pertama, kelayakan usaha yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan payback period, probable index, net present value, internal rate of return, dan break point telah memenuhi persyaratan kelayakan, sehingga usaha dari penjualan celana panjang pada distro growth bar dapat dijalankan. Yang kedua, celana panjang merupakan kebutuhan setiap orang. Begitu besar manfaat pakaian dalam kehidupan sehari-hari, dari untuk melindungi badan panas terik matahari, tampil agar lebih menarik sebagai tren mode masa kini, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya desain celana panjang yang menarik, yang begitu kualitas agar lebih indah dilihat. Yang ketiga, walaupun distro growth bar adalah distro yang baru didirikan dari beberapa tahun ke belakang, tetapi di sini distro growth bar memaparkan bahwa distro growth bar optimis menjadikan distro celana panjang yang akan maju di masa depan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon ampun apabila kurang santun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.